Selamat datang di Kenari Malam, tempat di mana kisah-kisah kelam dan misteri nyata dari berbagai penjuru Indonesia kami hadirkan untuk menemani malam-malam sunyi kalian. Bersiaplah, karena cerita kali ini bukan sekadar dongeng, melainkan kisah yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum berani melewati jalan sepi atau menatap gelapnya pantai di malam hari. Inilah misteri yang mungkin tidak akan pernah bisa kamu lupakan. Malam itu suasana jalur Pantura Indramayu terasa berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan besar, kali ini begitu lengang. Sesekali hanya terdengar deru mesin truk besar yang melintas, meninggalkan jejak suara gemuruh yang cepat hilang ditelan jarak. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin dan lembab yang menusuk hidung. Lampu-lampu jalan sebagian padam, membuat suasana semakin gelap. Hanya cahaya bulan yang sesekali menerobos dari balik awan, menerangi permukaan jalan yang memantulkan sedikit cahaya pucat. Di tengah kesunyian itu, sebuah bus tua berwarna hijau melaju perlahan. Dari kejauhan, suara mesinnya terdengar berat, seperti memaksa untuk terus berjalan meskipun sudah kelelahan dimakan usia. Catnya kusam, beberapa bagian sudah terkelupas, dan kaca spionnya hanya tinggal satu sisi. Meski tampak renta, bus itu tetap berjalan, membawa puluhan penumpang di dalamnya. Dari luar, bus itu terlihat biasa saja. Tapi bagi siapapun yang memperhatikan lebih lama, pasti akan merasa ada yang janggal. Lampu depannya redup, berkelip-kelip seperti hampir padam, dan suara mesinnya sesekali tersendat. Seolah-olah bus itu tidak seharusnya berada di jalanan malam itu. Di dalam bus, suasana tak kalah aneh. Semua kursi terisi penuh, padahal jam menunjukkan sudah lewat tengah malam. Biasanya di jam segitu, bus Pantura hanya membawa beberapa orang saja, bukan penumpang penuh seperti siang atau sore hari. Tapi malam itu berbeda, kursi demi kursi penuh, bahkan beberapa penumpang harus berdiri. Mereka duduk dengan wajah tanpa ekspresi, sebagian menunduk, sebagian menatap kosong keluar jendela. Tak ada suara obrolan ramai seperti biasanya. Hanya ada bisikan kecil yang samar-samar terdengar, seperti gumaman orang berbicara pelan. Beberapa menoleh sebentar lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin terlihat mencolok. Sopir bus itu, seorang pria tua dengan wajah keras, hanya menatap lurus ke depan. Tangannya menggenggam erat setir, tubuhnya kaku, dan matanya seperti tidak pernah berkedip. Tidak ada sapaan, tidak ada suara batuk, tidak ada kebiasaan kecil seperti orang biasanya. Ia hanya fokus pada jalan, seakan-akan ada sesuatu yang dituju. Di kursi barisan tengah, seorang pemuda tampak gelisah. Ia mengusap keringat di keningnya meski udara di dalam bus begitu dingin. Pemuda itu menoleh ke kanan dan kiri, berusaha mencari suasana normal. Tapi semakin lama ia duduk, semakin terasa ada yang tidak beres. Bau amis yang samar mulai tercium, bercampur dengan hawa lembab seperti air laut. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin hanya karena dekat pantai, tapi hatinya tetap berdebar cepat. Bus terus melaju, melewati tikungan demi tikungan, hingga akhirnya mendekati daerah Pantai Karangsong. Daerah itu terkenal sepi di malam hari. Hanya ada suara debur ombak yang tak pernah berhenti. Kadang terdengar lebih keras ketika angin bertiup kencang. Biasanya kendaraan jarang berhenti di sana, karena selain gelap, jalanannya juga dikenal rawan. Namun malam itu, bus hijau itu justru melambatkan laju. Tiba-tiba bus berhenti tepat di sebuah tikungan yang menghadap ke arah pantai. Suara rem berdecit panjang, membuat sebagian penumpang berguncang di tempat duduknya. Tidak ada yang protes, tidak ada yang bertanya kenapa bus berhenti di tempat yang sepi dan gelap begitu. Semua tetap diam, seolah memang sudah tahu tujuan mereka. Sopir membuka pintu dengan suara mendesis. Hawa dingin langsung masuk, membuat suasana di dalam bus semakin menusuk tulang. Beberapa penumpang mulai berdiri, gerakan mereka pelan, serempak, dan tanpa suara. Tidak ada percakapan, tidak ada tanya jawab, hanya langkah-langkah kaki yang bergerak keluar bus satu persatu. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan langkah mereka lurus tanpa ragu. Mereka tidak berjalan menuju jalan desa atau mencari cahaya lampu di kejauhan. Mereka malah berjalan langsung ke arah pantai yang gelap. Pasir bergemerisik di bawah kaki mereka, namun tidak terdengar jelas. Seolah langkah mereka ringan, hampir tidak menimbulkan suara sama sekali. Pemuda yang sejak tadi gelisah di kursinya, kini menatap dengan mata terbelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Bagaimana mungkin penumpang-penumpang itu berjalan ke arah laut tanpa sedikit pun rasa takut? Malam itu ombak cukup besar, angin pun kencang, tapi mereka terus melangkah lurus, seakan ada sesuatu yang memanggil dari tengah laut. Suara ombak semakin terdengar jelas, dan dari kejauhan tampak air laut berkilau terkena pantulan bulan. Tubuh para penumpang satu persatu mulai basah ketika memasuki garis ombak, namun tidak ada yang berhenti. Mereka terus berjalan, menembus gelombang, hingga akhirnya hilang ditelan kegelapan laut. Tidak ada teriakan, tidak ada panik, hanya keheningan yang mencekam. Pemuda itu merasa jantungnya hampir meloncat keluar. Ia ingin berteriak, ingin bertanya pada sopir bus apa yang sebenarnya terjadi, tapi mulutnya terasa terkunci, lidahnya keluh, tubuhnya kaku, hanya matanya yang terus mengikuti pemandangan menyeramkan itu. Di kursi sopir, pria tua itu masih duduk diam, tidak bergerak sedikit pun. Tangannya masih menggenggam setir, matanya lurus ke depan, seakan tidak peduli penumpang-penumpang yang turun begitu saja. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat bulu kuduk merinding. Bus kini hampir kosong, hanya tersisa beberapa orang yang masih duduk, namun wajah mereka sama saja, pucat, kaku, dan tanpa ekspresi. Pemuda itu merasa dirinya satu-satunya yang masih sadar, masih hidup, sementara yang lain entah apa. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah benar ia sedang naik bus biasa? Atau sejak awal ia sudah terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Setiap detik terasa panjang, setiap hembusan angin dari luar membuat tubuhnya semakin membeku. Ketika penumpang terakhir turun dan melangkah ke laut, pemuda itu akhirnya bangkit. Tangannya gemetar memegang sandaran kursi di depannya. Ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk keluar, tapi bukan untuk mengikuti mereka. Ia ingin kabur, lari sejauh mungkin dari bus itu. Namun saat ia melangkah ke pintu, sopir tiba-tiba menoleh. Tatapan matanya menusuk, dingin, dan kosong, seolah menahan pemuda itu untuk tetap tinggal. Pemuda itu terpaku, tubuhnya membeku. Dalam tatapan mata itu, ia melihat bayangan aneh, seperti ombak besar yang berputar, menelan banyak tubuh yang berteriak minta tolong. Udara dalam bus semakin pengap, bau amis semakin kuat, membuat kepala pemuda itu pusing. Ia memegangi kepalanya, merasa seperti ada suara-suara berbisik di telinganya. Suara itu terdengar seperti penumpang-penumpang tadi, memanggil, mengajaknya ikut. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di luar sana hanya ada kegelapan pantai dan ombak yang menderu. Di dalam bus ada sopir dengan tatapan yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Ia terjebak di antara dua pilihan, keluar mengikuti penumpang lain menuju laut, atau tetap di dalam bus yang terasa semakin mencekik. Dan malam itu, di jalur Pantura Indramayu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam bus hijau itu. Yang pasti, bus itu berhenti, pintunya terbuka, dan penumpang-penumpangnya lenyap menuju laut tanpa jejak. Di sekitar pantai Karangsong malam itu, beberapa warung kecil masih buka. Biasanya warung-warung itu jadi tempat singgah para nelayan yang hendak melaut atau warga yang sekadar nongkrong sambil minum kopi. Lampu warung temaram, hanya diterangi bohlam kuning kecil yang berayun ditiup angin laut. Suara gelas beradu pelan, bercampur dengan bau kopi panas yang mengepul. Dari dalam salah satu warung, beberapa warga melihat bus hijau tua berhenti di tikungan. Mereka saling pandang, heran, karena bus jarang sekali berhenti di tempat itu. Tikungan Karangsong terkenal sepi dan dianggap angker, apalagi di tengah malam. Biasanya kendaraan melaju kencang, jarang ada yang singgah. Tapi malam itu berbeda. Sopir bus membuka pintu, dan satu persatu penumpang mulai turun. Awalnya warga mengira bus itu mogok atau ada penumpang yang rumahnya di sekitar pantai. Namun rasa heran semakin besar ketika melihat penumpang-penumpang itu tidak menuju jalan desa atau mendekat ke warung, melainkan berjalan lurus ke arah pantai yang gelap gulita. Salah seorang warga, Pak Jono, spontan berdiri dari kursinya. Ia berusaha memperhatikan lebih jelas. Dari kejauhan, terlihat jelas orang-orang itu melangkah tanpa ragu, berbaris pelan menuju laut. Tidak ada obrolan, tidak ada canda tawa, tidak ada teriakan anak-anak. Semua diam, hanya langkah kaki mereka yang terdengar samar. Pak Jono mencoba memanggil, suaranya lantang menembus angin malam. "Pak, Bu, mau kemana? Itu laut, loh." Namun tidak ada satupun yang menoleh. Mereka tetap berjalan,
mata lurus ke depan, seakan tidak mendengar sama sekali. Beberapa warga lain mulai berdiri, ikut penasaran. Ada yang bergumam pelan, "Lah, aneh. Siapa yang mau nyebur malam-malam begini?" Suasana warung mendadak hening. Hanya suara ombak yang makin terdengar keras. Penumpang-penumpang itu, sekitar belasan orang, kini sudah sampai di garis pasir pantai. Mereka berjalan beriringan, langkahnya tetap tenang, tanpa terburu-buru. Ketika kaki mereka menyentuh air laut, tidak ada yang berhenti. Satu persatu tubuh mereka diterpa ombak kecil, pakaian mereka basah, tapi tidak ada tanda-tanda panik. Mereka terus berjalan, semakin dalam, hingga ombak mencapai pinggang, lalu dada, lalu leher. Hingga akhirnya tubuh mereka menghilang di telan gelapnya laut. Warga yang melihat dari warung serentak bergidik. Ada yang langsung memalingkan muka, ada yang memeluk tubuh sendiri karena bulu kuduknya berdiri. Beberapa anak muda yang tadinya santai nongkrong kini pucat pasi. Pak Jono berusaha memastikan pandangannya tidak salah. Ia mengucek matanya, lalu menatap lagi. Benar, tidak ada satupun penumpang yang kembali. Semuanya hilang begitu saja. Laut kembali sepi, hanya ombak yang datang dan pergi. Ya Allah, pada kemana mereka? Bisik salah satu warga dengan suara gemetar. Tak lama, terdengar suara bus menggerung. Mesin bus hijau itu hidup kembali. Perlahan, bus tersebut melaju meninggalkan tikungan Karangsong. Tidak ada seorang pun penumpang yang terlihat dari balik jendela. Bus itu tampak kosong, namun tetap berjalan tenang menembus gelapnya malam. Warga warung hanya bisa terpaku. Tidak ada yang berani mengejar, tidak ada yang mencoba mendekat ke pantai. Semua diam, seolah masih mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa menit kemudian, salah satu nelayan tua yang sejak tadi duduk di sudut warung akhirnya angkat bicara. Suaranya serak, penuh pengalaman. "Itu bukan orang biasa," katanya pelan. "Kalau kalian berani mendekat, mungkin kalian sudah ikut masuk ke laut barusan." Semua mata memandangnya. Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu melanjutkan. "Sudah sering terjadi, cuma kalian mungkin baru pertama kali lihat. Penumpang-penumpang itu bukan manusia, mereka arwah. Korban yang dulu katanya meninggal waktu bus jatuh ke laut. Sampai sekarang, mereka masih suka muncul, jalan ke pantai seperti itu." Seisi warung terdiam. Tidak ada yang berani menyela. Kata-kata lelaki tua itu membuat hawa dingin semakin menusuk. Pak Jono mencoba tertawa kaku, berusaha menepis rasa takutnya. "Ah, masa iya Pak? Kalau memang arwah, kenapa jelas-jelas kelihatan kayak orang beneran? Pakaiannya rapi, jalannya normal, bahkan bayangannya juga ada." Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Justru itu, mereka memang terlihat seperti manusia. Tapi kalau kalian perhatikan, wajah mereka pucat, kosong, matanya tidak pernah memandang siapapun. Mereka hanya ikut pada panggilan laut, dan siapapun yang coba menahan, bisa ikut terbawa." Kata-kata itu membuat seisi warung semakin tegang. Angin malam yang bertiup terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari arah pantai. Beberapa warga buru-buru menutup jaketnya, ada yang menggenggam gelas kopi erat-erat seakan mencari pegangan. Tiba-tiba dari arah laut terdengar suara samar, seperti orang banyak yang bercakap-cakap. Suara itu datang dan pergi bersama angin, membuat bulu kuduk berdiri. Semua orang menoleh, tapi yang terlihat hanya ombak yang bergulung. Tidak ada siapa-siapa di sana. Salah seorang anak muda, mungkin karena penasaran, berdiri dan melangkah keluar warung. Ia ingin melihat lebih dekat ke arah pantai. Namun baru beberapa langkah, lelaki tua tadi berteriak keras, "Jangan dekati, mau hilang kau." Anak muda itu langsung berhenti. Wajahnya pucat, kakinya terasa lemas. Ia kembali ke warung, duduk dengan wajah bingung. Seisi warung benar-benar tidak ada yang berani keluar lagi. Semua memilih tetap di dalam, mendengarkan suara ombak yang terdengar makin aneh. Seakan-akan ada nyanyian samar dari tengah laut, bercampur dengan suara teriakan tertahan. Malam itu, pantai Karangsong menjadi saksi bisu bagaimana penumpang-penumpang bus misterius menyeberang ke laut tanpa jejak. Dan bagi warga yang menyaksikannya, kejadian itu menjadi cerita yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Pantai Karangsong di malam hari bukanlah tempat yang ramai. Hanya ada suara ombak yang tiada henti menghantam pantai. Sesekali diselingi suara angin yang berdesir dari arah laut lepas. Sesekali, cahaya lampu kapal nelayan tampak jauh di tengah laut, berkedip kecil seperti bintang yang jatuh ke air.
Nelayan yang sudah puluhan tahun mencari ikan di pantai itu tahu betul bahwa laut tidak pernah sepenuhnya sepi. Ada saat-saat tertentu, biasanya menjelang tengah malam, ketika suara-suara aneh terdengar samar, bercampur dengan suara ombak. Pak Dul, seorang nelayan tua yang rumahnya hanya berjarak beberapa ratus meter dari pantai, sudah berkali-kali mengalami kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu, ia duduk di perahunya, bersiap untuk melaut. Angin cukup kencang, tapi langit cerah. Ia berniat menjaring ikan lebih jauh dari biasanya. Saat ia sedang memeriksa jaringnya, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah jalan. Seperti suara mesin bus yang berhenti mendadak. Pak Dul mengangkat kepalanya, matanya menyipit, mencoba melihat ke arah jalan raya yang jaraknya memang tidak begitu jauh dari bibir pantai. Benar saja, dari balik pepohonan terlihat lampu kuning redup. Ada bus yang berhenti di tikungan dekat Karangsong. Awalnya ia mengira bus itu mogok, tapi kemudian terdengar suara pintu terbuka dan samar-samar terdengar langkah kaki banyak orang. Pak Dul mematung. Ia tahu itu bukan hal biasa. Dengan cepat ia bersembunyi di balik perahunya, hanya berani mengintip dari celah kecil. Dari sana ia melihat barisan orang turun dari bus dan berjalan menuju pantai. Suasana menjadi semakin mencekam ketika penumpang-penumpang itu semakin dekat dengan tempatnya bersembunyi. Pak Dul bisa melihat wajah mereka lebih jelas sekarang. Wajah-wajah pucat, mata kosong, dan ekspresi tanpa kehidupan. Mereka berjalan lurus tanpa menoleh ke kiri maupun kanan, seolah hanya ada satu tujuan, laut. Jantung Pak Dul berdetak kencang. Tangannya gemetar menggenggam jaring. Ia ingin kabur, tapi kakinya seakan menolak bergerak. Ia hanya bisa melihat bagaimana belasan orang itu menyeberang pasir pantai, lalu masuk ke laut. Ombak menghantam tubuh mereka, tapi tak satu pun berusaha menghindar. Mereka tetap melangkah, meski air sudah mencapai leher. Sampai akhirnya, satu persatu tubuh mereka tenggelam dan menghilang. Laut kembali tenang, hanya meninggalkan riak kecil. Tidak ada tanda-tanda orang tenggelam, tidak ada teriakan minta tolong. Semua lenyap begitu saja. Pak Dul hampir tak bisa bernapas. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, takut kalau suaranya terdengar. Saat ia berpikir kejadian itu sudah selesai, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Dari arah laut terdengar suara gamelan, samar-samar seperti dari kejauhan. Suara kendang, gong, dan sinden bercampur dengan suara debur ombak. Musik itu terdengar aneh, seperti upacara yang berlangsung di bawah laut. Pak Dul semakin ketakutan. Ia langsung menjatuhkan jaringnya, lalu dengan tergesa menarik perahunya menjauh dari pantai. Tubuhnya lemas, tapi rasa takut membuatnya kuat untuk lari. Ia berlari secepat mungkin ke arah rumah, meninggalkan semua peralatan yang seharusnya ia bawa melaut. Sampai di rumah, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat, duduk di lantai sambil terengah-engah. Keringat dingin mengalir deras, matanya masih terbelalak membayangkan wajah-wajah penumpang tadi. Keesokan harinya, beberapa tetangga bertanya kenapa Pak Dul tidak jadi melaut. Ia hanya menggeleng, tidak berani bercerita panjang. Namun, pada malam berikutnya, kejadian serupa terulang lagi. Dan bukan hanya Pak Dul yang menyaksikan, beberapa nelayan lain juga mengalami hal aneh. Ada yang mendengar suara ramai dari tengah laut, seperti banyak orang bercakap-cakap. Ada yang mendengar teriakan minta tolong, tapi ketika lampu perahu diarahkan, tidak ada siapapun. Bahkan ada nelayan yang melihat bayangan bus berhenti tepat di bibir pantai. Padahal jelas-jelas tidak mungkin ada jalan di sana. Semakin lama, cerita tentang penumpang bus yang menyeberang ke laut menyebar luas. Warga sekitar mulai mengaitkannya dengan kecelakaan bus yang pernah terjadi puluhan tahun lalu di jalur Pantura. Menurut cerita, bus penuh penumpang itu kehilangan kendali dan masuk ke laut. Semua orang di dalamnya meninggal. Banyak yang percaya, arwah para penumpang masih gentayangan. Mereka masih melanjutkan perjalanan setiap malam tertentu. Turun dari bus dan berjalan menuju laut. Pak Dul, yang pernah melihat langsung dengan mata kepala sendiri, kini tidak pernah berani melaut lagi di malam hari. Ia hanya melaut pagi atau siang, meski hasil tangkapannya tidak sebanyak dulu. Baginya, keselamatan lebih penting daripada menantang hal-hal gaib yang tidak bisa dijelaskan. Namun cerita itu tidak berhenti di situ. Ada nelayan muda yang penasaran, mencoba membuktikan kalau itu hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti. Ia sengaja melaut tengah malam, menunggu di titik yang disebut-sebut sebagai jalur penumpang bus. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Laut tenang, bintang bertaburan di langit,
hanya suara ombak kecil menemani. Namun menjelang pukul 2 dini hari, ia mendengar suara samar, seperti orang ramai berbicara. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Ada yang tertawa, ada yang memanggil, ada yang seperti bernyanyi. Nelayan muda itu menoleh ke kiri, ke kanan, tapi tidak ada siapapun. Lalu, dari tengah laut, ia melihat kilatan cahaya seperti lampu kendaraan. Ia tertegun, bagaimana mungkin ada lampu bus di tengah laut? Semakin lama cahaya itu semakin dekat, hingga samar-samar ia melihat bayangan bus berjalan pelan di atas air. Jantungnya hampir copot. Dengan tergesa ia mengayuh perahunya menjauh, meninggalkan jaring, meninggalkan semua yang ia bawa. Ia tidak peduli lagi dengan bukti. Yang ia tahu hanya satu, ia harus selamat. Ketika ia tiba di darat, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Ia mengaku tidak akan pernah lagi meremehkan cerita yang selama ini dianggap dongeng, karena malam itu, ia melihat sendiri bus berhantu yang konon membawa penumpang menuju laut. Cerita-cerita nelayan ini kemudian semakin memperkuat keyakinan warga bahwa Pantai Karangsong memang dihuni arwah gentayangan. Tidak ada yang berani menantang atau mencoba mendekat kalau bus itu muncul lagi. Semua memilih diam, berdoa dalam hati, dan berharap tidak ikut terbawa. Sejak saat itu, nama Pantai Karangsong bukan hanya dikenal karena indahnya pemandangan di siang hari, tapi juga sebagai salah satu tempat paling angker di jalur Pantura Indramayu. Pantai Karangsong memang dikenal jadi tempat favorit untuk memancing, terutama bagi warga lokal. Banyak orang datang sore-sore, bawa joran, umpan, lalu duduk santai di tepi pantai sambil menunggu ikan menyambar. Tapi lain cerita kalau memancingnya dilakukan malam hari. Tidak semua orang berani. Malam itu, sekitar pukul 9, ada 3 pemuda dari Indramayu kota yang sengaja datang ke Karangsong. Mereka adalah Arif, Doni, dan Bima. Mereka bertiga memang hobi mancing, tapi sekaligus punya rasa penasaran karena sering dengar cerita seram tentang pantai itu. Palingan cerita orang tua doang biar kita nggak mancing malam-malam, kata Doni sambil nyalain rokok. Ya tapi kok yang cerita banyak banget, masak semuanya bohong, sahut Arif agak ragu. Udahlah, justru kalau beneran ada hantu kan seru. Siapa tahu kita viral kalau bisa rekam, timpal Bima sambil nunjukin HP-nya. Mereka akhirnya duduk di pinggir pantai, pasang joran, lalu mulai melempar umpan. Angin laut cukup kencang, tapi suasana tenang. Hanya ada suara ombak dan desiran angin yang sesekali bikin bulu kuduk merinding. Awalnya semua berjalan biasa saja. Sesekali kail mereka dimakan ikan kecil, dan itu cukup bikin mereka semangat. Tapi sekitar pukul 11 malam, suasana berubah. Tiba-tiba angin berhenti. Ombak yang biasanya keras mendadak melemah, seperti laut sedang menahan napas. Bulan yang tadinya terang juga mendadak tertutup awan, membuat suasana jadi gelap gulita. Kenapa jadi sepi banget ya? Tanya Arif dengan suara kecil. Sepi gimana? Doni masih sok santai. Biasanya ombak tuh ramah, ini kok mendadak hilang suaranya. Bima ikut merinding, mereka bertiga saling pandang. Saat itu juga, dari arah jalan raya terdengar suara mesin besar. Kayak suara bus tua yang sedang melaju pelan. Padahal jelas-jelas tidak ada kendaraan lewat jam segitu, apalagi di dekat pantai. Lampu samar terlihat dari kejauhan, makin lama makin mendekat. Doni yang penasaran berdiri, mencoba melihat lebih jelas. Dan benar, samar-samar terlihat siluet bus berwarna biru kusam, bergerak pelan menuju pantai. Bus itu berhenti tidak jauh dari tempat mereka duduk. Suara pintunya terbuka terdengar nyaring. Lalu, satu persatu penumpang turun. Tubuh mereka pucat, pakaian basah kuyup, dan wajah kosong tanpa ekspresi. Arif langsung pucat pasi. Anjir, jangan bilang ini. Bima buru-buru mengangkat HP-nya untuk merekam, tapi anehnya layar HP-nya cuma gelap. Kamera tidak bisa menangkap apapun, padahal jelas-jelas di depan mata mereka ada puluhan orang sedang berjalan menuju laut. Cepat lari, Don. Jangan dilihatin. Arif panik, tapi Doni masih terpaku, seolah kakinya menolak bergerak. Ia melihat salah satu penumpang menoleh ke arahnya. Mata hitam kosong, mulut sedikit terbuka, air menetes dari bibirnya. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Doni. Tubuh Doni langsung kaku, matanya terbelalak. Ia seperti kehilangan tenaga. Arif dan Bima berusaha menariknya, tapi terasa berat, seperti menarik batu besar. Sementara itu, penumpang lain terus berjalan ke laut. Ombak menghantam tubuh mereka,
Tapi tetap saja mereka melangkah lurus, perlahan tenggelam satu persatu. Arif gemetar sambil terus berusaha menyeret Doni. "Cepat, Bim, kalau kita lama-lama di sini, kita bisa ikut ke bawah." Bima yang panik akhirnya berhasil menyadarkan Doni dengan menampar pipinya keras-keras. "Bangun, jangan bengong." Doni akhirnya tersentak, lalu langsung terisak. "Itu tadi nunjuk aku." Matanya kosong banget, Rif. "Udah jangan dilihatin lagi. Ayo lari." Mereka bertiga lari terbirit-birit meninggalkan joran, umpan, bahkan tas mereka. Nafas tersengal, jantung hampir copot. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Baru setelah jauh dari pantai, mereka berhenti di dekat warung kosong. Tubuh mereka basah oleh keringat. Suasana sunyi, hanya terdengar detak jantung mereka sendiri. "Aku benar-benar lihat, Rif. Beneran bus itu ada." Doni bicara terbata-bata. "Udah aku bilang kan, jangan sok berani. Untung kita masih bisa kabur," sahut Arif dengan suara bergetar. "Gila, tadi aku coba rekam, tapi layarnya gelap. Gak ada yang ke-capture," tambah Bima. Mereka bertiga akhirnya sepakat tidak akan pernah lagi mancing malam-malam di Karangsong. Bahkan hanya mendengar cerita saja sekarang sudah cukup bikin mereka merinding. Keesokan harinya, seorang warga yang kebetulan lewat menemukan joran mereka yang tertinggal di pasir. Anehnya, kail joran itu penuh dengan lumut basah. Seperti sudah berhari-hari direndam di laut, padahal baru semalam ditinggalkan. Cerita tiga pemancing itu menyebar cepat di kampung. Banyak orang percaya kalau ada yang sengaja mancing atau duduk lama di pantai malam-malam. Penumpang bus bisa muncul dan memanggil siapa saja yang menatap terlalu lama. Beberapa orang bahkan mengaku pernah mendengar suara aneh dari pantai, suara orang tertawa, atau seperti suara sandal basah berjalan di pasir. Tapi ketika dilihat, tidak ada siapapun. Pantai Karangsong pun semakin terkenal sebagai tempat yang tidak boleh dianggap remeh. Indah siang hari, tapi angker ketika malam tiba. Dan yang paling menyeramkan, konon jika penumpang bus sampai menunjuk seseorang, maka hidup orang itu tidak akan pernah sama lagi. Malam itu suasana Karangsong terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin laut memang masih berhembus, tapi entah kenapa udara di sekitarnya terasa berat. Warga sekitar sudah sering mengingatkan, jangan terlalu sering nongkrong di pantai lewat tengah malam. Tapi namanya anak muda, selalu ada yang penasaran dan pengen tahu kebenarannya sendiri. Sekelompok pemuda dari desa sebelah memutuskan untuk datang ke pantai sekitar jam 12 malam. Mereka ada 5 orang, Yanto, Raka, Jalu, Andri, dan Rio. Mereka membawa kamera, senter, dan 1 botol kopi besar biar tetap melek. Niatnya jelas, mereka mau buktikan cerita bus hantu yang sering muncul membawa penumpang ke laut. Kalau ternyata bohong, besok kita bisa ketawain orang-orang kampung yang suka lebay itu, kata Rio dengan tawa kecil. Tapi kalau beneran, tanya Jalu agak ragu. Kalau beneran ya kita rekam, terus kita upload. Viral, Kai, subscriber langsung naik, jawab Raka semangat. Awalnya suasana biasa saja. Mereka duduk di pasir, pasang kamera menghadap laut, lalu ngobrol sambil menyeruput kopi. Tapi semakin larut, udara makin dingin. Padahal angin seakan berhenti. Laut yang biasanya berisik pun mendadak tenang. Kok kayak kemarin aku di rumah, pas mati listrik ya? Sepi banget, gumam Andri. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara mesin berat. Semua langsung diam. Mereka saling pandang. Suara itu jelas-jelas suara bus tua, pelan, berat, dan makin lama makin dekat. Anjir! Jangan bilang itu beneran, bisik Yanto. Mata mereka langsung menatap ke arah jalanan yang gelap. Dan benar saja, samar terlihat 2 lampu kuning redup. Semakin lama semakin jelas, sebuah bus tua warna hijau kusam berjalan pelan menuju arah pantai. Catnya mengelupas, kacanya buram, dan suaranya menderu seolah mau mati mesin. Bus itu berhenti tak jauh dari tempat mereka duduk. Pintu bus terbuka dengan suara berderit panjang. Dari dalamnya keluar suara gaduh, seperti banyak orang yang bercakap-cakap. Tapi ketika penumpang pertama turun, semua pemuda itu langsung tercekat. Sosoknya pucat, basah kuyup, pakaiannya lusuh menempel di tubuh, dan wajahnya kosong tanpa ekspresi. Satu persatu penumpang lain ikut turun, puluhan jumlahnya. Mereka tidak bicara, tidak menoleh, hanya berjalan lurus menuju laut yang gelap. Ya Allah, itu beneran orang atau apaan? Suara Jalu bergetar. Rekam, rekam. Raka buru-buru angkat kamera, tapi saat kamera diarahkan, layar malah gelap.
Tidak ada yang terekam selain suara angin dan ombak. Padahal jelas di depan mata mereka ada barisan penumpang berjalan ke laut. Salah satu penumpang tiba-tiba berhenti. Kepalanya berputar pelan ke arah mereka. Matanya hitam, mulutnya sedikit terbuka, air menetes dari wajahnya. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Rio. Rio langsung jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Dia nunjuk aku. Suaranya lirih, nyaris tak keluar. Yanto buru-buru menarik tangannya. Ayo lari, jangan dilihatin. Mereka semua panik. Jalu menjerit, Andri jatuh tersungkur. Sementara Raka masih berusaha menyalakan kamera meski percuma. Tapi semakin lama, penumpang yang lain juga mulai berhenti. Beberapa dari mereka kini ikut menoleh. Puluhan pasang mata kosong menghadap lurus ke arah 5 pemuda itu. Lari ii. Yanto berteriak kencang. Mereka berhamburan, berlari sekuat tenaga meninggalkan kamera dan semua barang yang mereka bawa. Pasir pantai membuat langkah mereka berat, tapi rasa takut membuat kaki mereka seperti dipacu. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Rio nyaris pingsan, nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Beberapa kali ia hampir jatuh, tapi ditopang oleh Andri. Aku nggak kuat, dia masih ngikutin aku. Rio menangis ketakutan. Baru setelah mereka sampai jauh di dekat jalan raya, bus itu sudah tidak terdengar lagi. Laut kembali tenang, angin kembali berhembus. Hanya detak jantung mereka yang masih berdentum keras. Gila, itu beneran ada. Aku lihat jelas banget. Mereka bukan orang, kata Jalu sambil terisak. Kameranya ketinggalan. Raka menunduk lesu. Bodoh amat sama kamera. Untung kita masih hidup, bentak Yanto. Malam itu mereka pulang dengan tubuh gemetar. Tidak ada yang berani bicara banyak. Tapi sejak kejadian itu, Rio tidak pernah lagi jadi anak yang ceria. Matanya sering kosong, dan ia sering merasa seperti ada yang memperhatikannya dari jauh. Warga desa bilang, kalau ada penumpang bus yang menunjuk seseorang, maka orang itu akan dibawa pelan-pelan. Tidak langsung mati, tapi hidupnya tidak akan pernah normal lagi. Sejak kejadian itu, cerita tentang bus hantu Karangsong semakin ramai dibicarakan. Banyak yang makin percaya kalau di pantai itu memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan satu hal yang selalu diingat orang-orang, jangan pernah menunggu atau nongkrong di Karangsong tengah malam. Apalagi kalau tiba-tiba terdengar suara bus mendekat. Hari-hari setelah kejadian itu, desa sekitar pantai Karangsong jadi ramai dengan gosip. Orang-orang membicarakan tentang 5 pemuda yang nekat datang ke pantai malam-malam dan pulang dengan wajah pucat serta tubuh gemetar. Rio, salah satu dari mereka, kabarnya sakit setelah kejadian itu. Tubuhnya panas dingin, matanya sering melamun, dan kadang ia berteriak di tengah malam seolah-olah ada yang memanggil dari arah laut. Warga percaya, itu akibat penumpang bus hantu yang menunjuknya. Menurut cerita orang tua, kalau ada penumpang yang sampai menoleh dan menunjuk seseorang, berarti orang itu sudah dicatat untuk ikut bersama mereka suatu saat nanti. Entah benar atau tidak, yang jelas kondisi Rio makin hari makin aneh. Ibunya sampai memanggil seorang ustaz dari desa sebelah untuk membacakan doa di rumah. Malam ketika ustaz itu datang, suasana rumah Rio terasa berat. Lampu berkedip, suara kursi bergeser sendiri, bahkan pintu belakang terbuka dengan keras padahal tidak ada angin. Ustaz itu tetap tenang. Ia melantunkan ayat-ayat suci sambil menyuruh keluarga Rio terus berzikir. Setelah beberapa jam, keadaan agak mereda. Tapi ustaz itu berpesan, anak ini jangan sampai dibawa ke pantai lagi. Kalau sampai dekat laut, dia bisa hilang. Sejak saat itu, keluarga Rio benar-benar menjauhkan dia dari Karangsong. Bahkan mereka pindah sementara ke rumah saudara di daerah kota Indramayu. Namun, meski sudah jauh dari pantai, Rio tetap sering mengigau soal bus hijau tua dan penumpang yang berjalan menuju laut. Sementara itu, warga sekitar pantai makin waspada. Nelayan jarang lagi berani melaut malam hari, pemuda-pemuda desa pun tidak berani nongkrong di pinggir pantai kalau sudah lewat jam 10. Pantai Karangsong, yang siang harinya ramai dengan pengunjung, seketika jadi sepi mencekam kalau malam datang. Beberapa orang tua bercerita, bus itu dulunya benar-benar ada. Katanya, puluhan tahun lalu, sebuah bus yang penuh penumpang tergelincir dan masuk ke laut di sekitar Karangsong. Tidak ada satupun yang selamat. Sejak saat itu, arwah para penumpang dipercaya masih bergentayangan, seolah-olah perjalanan mereka belum selesai. Busnya muncul kembali di malam-malam tertentu, menjemput siapa saja yang aips berada di sekitar pantai. Yang membuat merinding,
Ada juga kabar kalau beberapa orang benar-benar hilang secara misterius di sekitar Karangsong. Ada pemancing yang tidak pernah pulang, ada pedagang kecil yang katanya terakhir terlihat duduk di pinggir pantai, lalu lenyap tanpa jejak. Warga menghubungkan semua itu dengan bus hantu dan penumpangnya. Malam Jumat Kliwon sering disebut-sebut sebagai waktu paling rawan. Katanya, suara bus lebih jelas terdengar, dan penumpangnya lebih banyak yang turun. Beberapa orang yang masih nekat coba datang untuk membuktikan. Malah pulang dengan cerita aneh, ada yang melihat bayangan bus, ada yang mendengar tawa penumpang. Bahkan ada yang merasa bajunya ditarik seseorang padahal tidak ada siapa-siapa. Cerita ini akhirnya jadi legenda menyeramkan di Indramayu. Pantai Karangsong dikenal indah, tapi sekaligus angker. Banyak orang percaya kalau di sanalah batas antara dunia manusia dengan dunia arwah terbuka. Bus tua itu hanyalah perantara, membawa roh-roh penasaran kembali ke lautan, tempat mereka tenggelam dulu. Dan yang paling menakutkan, kata orang, kalau suatu malam kamu melihat bus tua berhenti di pinggir jalan Pantura dekat Karangsong, jangan sekali-kali mencoba mendekat. Apalagi kalau pintunya terbuka dan kamu merasa ada yang memanggil. Karena begitu kamu naik, mungkin kamu tidak akan pernah pulang lagi. Misteri ini tidak pernah benar-benar terjawab. Apakah bus itu nyata?